kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bareng Bu Us pada mata pelajaran IPS pada materi ruang dan interaksi antar ruang. Apakah kalian tahu apa itu ruang? Bagaimana interaksi antar ruang dapat terbentuk? Siapa tahu nanti kalian akan dapat berpindah dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Mari kita ikuti pembelajarannya, silakan. Ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat menjelaskan konsep ruang, pengertian interaksi antar ruang, dan memberikan contoh interaksi antar ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Contoh secara keseluruhan adalah di samping ada gambar globe atau tiluan bumi, berarti itu adalah secara keseluruhan ataupun hanya sebagian. Misalnya contoh tempat atau wilayah kalian sekarang ini tinggal, misalnya di Kabupaten Tuban, itu adalah contoh ruang. Ruang mencakup beberapa hal, diantaranya adalah ada udara, lapisan atmosfer, perairan laut, sungai, danau di bawah permukaan bumi, air dan tanah, dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan berbagai organisme atau makhluk hidup yang juga merupakan bagian dari ruang. Ini adalah contoh ruang. Gambar-gambar ini adalah contoh ruang. Pengertian interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung contohnya kita langsung berbicara dengan orang lain, sedangkan kontak tidak langsung adalah kontak melalui media. Jadi kita berbicara lewat telepon, itu merupakan contoh dari kontak tidak langsung. Contoh interaksi ini adalah beberapa gambar contoh interaksi. Perbedaan karakteristik antar ruang. Kita akan membedakan ciri dari perkotaan dan pedesaan. Misalnya di sini ada ruang perkotaan. Contoh cirinya adalah bangunan terlihat menjulang tinggi, sedangkan ciri pedesaan, ruang atau pedesaan di sini adalah bangunan terlihat sederhana dan juga tampak tidak ada gedung yang menjulang tinggi. Perbedaan karakteristik antar ruang berdasarkan mata pencariannya. Daerah pantai biasanya penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan untuk penduduk yang berada di dataran rendah biasanya mereka bermata pencarian sebagai petani, sedangkan untuk penduduk yang berada di dataran tinggi mereka bermata pencarian sebagai pekebun. Setiap tempat di permukaan bumi memiliki karakternya masing-masing. Tidak ada tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik sama persis. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Secara fisik, setiap ruang pasti memiliki karakteristik pembangunan fisik sesuai dengan perannya di suatu wilayah. Contoh sebagai pusat perdagangan. Syarat terjadinya interaksi ada saling melengkapi, kesempatan antara, dan dapat dipindahkan. Untuk saling melengkapi terdapat daerah yang memiliki perbedaan komoditas. Kesempatan antara terdapat daerah lain sebagai alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal atau tujuan. Dapat dipindahkan, biaya interaksi yang lebih rendah mendorong terjadinya interaksi antar ruang yang lebih efisien. Ini adalah wilayah Bojonegoro. Contoh saling melengkapi. Wilayah Bojonegoro memiliki produksi beras berlebih, sedangkan ikannya kurang. Wilayah Lamongan merupakan kebalikan dari wilayah Bojonegoro, yaitu dengan produksi ikan berlebih dan produk beras kurang. Perbedaan inilah yang memungkinkan terjadinya interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Kesempatan antara. Ilustrasi di samping menunjukkan lemahnya interaksi wilayah Bojonegoro dengan wilayah Lamongan, dikarenakan adanya wilayah Tuban yang memiliki komoditas sama dengan wilayah Lamongan, sehingga wilayah Bojonegoro cenderung melakukan interaksi dengan wilayah Tuban karena alasan jarak yang lebih dekat. Dapat dipindahkan. Ilustrasi di samping menunjukkan lemahnya interaksi wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, dikarenakan pemilihan wilayah Tuban yang memiliki jarak tempuh dan komoditas sama dengan wilayah Lamongan, tetapi memiliki akses jalan yang lebih baik,
sehingga wilayah Bojonegoro cenderung melakukan interaksi dengan wilayah Tuban. Bentuk interaksi ada mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Mobilitas penduduk, suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Ini adalah contoh seorang bapak yang akan pergi kerja, jadi dia dari rumah akan ke kantor, berarti termasuk mobilitas penduduk. Komunikasi, suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Contohnya ialah seperti pengiriman informasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah contohnya adalah ada guru yang sedang mengajar di kelas, berarti ini adalah perpindahan ide dari guru ke siswa. Transportasi, suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau juga energi. Ini berarti berpindah. Ini adalah transportasi melalui bis. Silakan dikerjakan tugasnya. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian pelajari lagi dan dikerjakan tugasnya. Sampai bertemu dengan pelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.